Shalom saudara, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi yang begitu indah ini Tuhan, Kau tibakan kami tanpa dengan suatu kekurangan apapun Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kiara lambu kekudusan-Mu Tuhan, haleluya. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan tahta kudus-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang ku
tersungkur menyembahmu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah, ku menyembah, ku sembahkan, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Ya Allah, ya Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. For you are holy. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Ya dalam ya dalam kami sembah Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, Bapa. Ada kuasa, ada berkat di tempat ini Tuhan. Tiada lama. Tiada lama kami sembah, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab Kau layak sembah Tuhan. Kami bermakmur pagi hari ini menyembah Bapa. Tiada lama, tiada lama. Tiada lama bagimu segala hormat Tuhan. Tiada lama kami sembah. Tiada lama nasyana ya lama tiada lama ku menyembahmu. Amin Tuhan. Ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Ya Allah, ya katakan ku menyembahmu Tuhan.
setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kami bersyukur Bapa. Dalam ibadah kami ini kami selalu mengagungkan Engkau Tuhan. Ajar kami tetap setia. Ajar kami terus seirama dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Sebabnya dalam pagi hari ini, mari Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ketika kami meninggikan dan mengagungkan Engkau, Engkau disukakan. Maka kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami bawa sidang jemaat-Mu dalam ibadah pertama ini, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapin hamba-Mu. Kami percaya hari ini Engkau berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Kemarin kita sudah berbicara tentang ibadah kenaikan ya. Pada hari Kamis, saya percaya bahwa apa yang sudah kita terima dalam kebenaran firman, Bapak Ibu, saya rindu terus kita membangun doa. Kenapa? Karena doa itu menjadi sarana bagi kita semua, bahwa tanpa doa kemampuan kita itu terbatas. Jadi pagi hari ini saya ingin berbicara tentang iman dan doa, di mana iman dan doa ini adalah kekuatan yang sangat besar. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa ini saya yakin bahwa setiap kita pasti akan mengalami jawaban. Ya. Dan ketika kita melihat di tempat ini ada sebuah menara doa yang kita bangun, ya, sudah berapa tahun, 7 tahun lebih kita bangun tempat doa di tempat ini, dan dari hari ke hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada tempat doa yang tidak pernah berhenti. Bahkan di pos-pos doa kita bangun dari hari Senin, Selasa, bahkan hari Jumat. Ya, mereka minta supaya tetap diadakan setiap utara, ya, baik timur, barat maupun selatan, supaya ada tempat doa. Kenapa ini penting? Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita akan belajar dalam kebenaran firman ini dalam kitab Habakuk. Ya, dalam kitab Habakuk ini sekali lagi, ya, ini seorang nabi Tuhan, ya. Dalam kitab Habakuk 2 ini kalau kita lihat, kita akan baca sama-sama kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara sekalian, kitab Habakuk ini adalah berbicara tentang bagaimana Nabi Habakuk, ya, mengajukan banyak pertanyaan kepada Allah, hal-hal yang tidak dipahaminya. Dan Nabi Habakuk ini sebuah kitab menjadi contoh yang baik bagaimana doa orang beriman yang berisi, ya, pengaduan sekaligus pujian dan mempertanyakan sekaligus percaya. Habakuk ini hidup di dalam pemerintahan Yoyakim, Raja Yoyakim, ya, di kerajaan Yehuda. Raja Yehuda ini betapa sangat membuat rasa ketidakadilan yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Bagaimana rakyat mengalami penderitaan. Lalu singkat kata, Nabi Habakuk ini
selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bila mana mereka mengalami yang namanya pembebasan, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan sukacita, interaksi antara Nabi Habakuk dengan Tuhan, Alkitab ini mencatat bagaimana nubuatan dan penglihatan itu ketika dia terima dan disampaikan, dan itu pasti terjadi. Lalu di dalam Habakuk ini, Nabi Habakuk ini memang dia bukan dari keturunan Lewi yang menjadi imam. Aturan ya di ketika seorang imam di Israel itu harus dari Lewi. Tetapi tidak dijelaskan Habakuk ini dari suku apa. Tetapi kita lihat bahwa Habakuk ini punya hati untuk Yehuda. Habakuk ini seorang penjaga kota. Dia membangun menara doa. Hatinya itu peduli bagi keluarga lepas keluarga yang ada di Yehuda. Dan anehnya, ketika Habakuk ini bertanya kepada Tuhan, justru jawabannya tidak sesuai dengan alam pikirnya. Apa yang dia sampaikan di tengah-tengah untuk membebaskan umat-umat daripada Yehuda ini, justru Tuhan kasih jalan keluar untuk mendatangkan orang Kasdim. Mendatangkan dari Babel. Babel ini lebih jahat lagi daripada Raja Yoyakim. Habakuk tidak bisa memahami kenapa dia berdoa. Justru dikatakan di dalam ayat ini, Bapak Ibu lihat, bagaimana membangun benteng pertahanan. Habakuk sebagai penjaga, dia menjaga untuk bagaimana dia mengawasi, bagaimana dia melihat apakah kota ini aman, apakah kota ini terlindungi. Dia seorang penjaga. Dia tidak tidur untuk berpikir buat umat-umat yang ada di Yehuda ini. Ketika dia memohon dan meminta, seringkali gereja Tuhan, ketika kita meminta, jalan pikiran kita tidak sesuai dengan jalan pikiran Tuhan. Jalan pikiran Tuhan sangat sempurna. Tetapi kadangkala seperti Nabi Habakuk ini tidak bisa memahami. Kadangkala gereja Tuhan tidak bisa memahami bagaimana cara Tuhan menjawab. Seorang yang suka berdoa sama halnya dengan membangun benteng pertahanan bagi dirinya dan orang-orang yang ia doakan. Hati Habakuk ini, dia mengambil bagian sekalipun dia bukan dari suku Lewi. Tetapi dia ingin melihat bagaimana ketidakadilan, bagaimana penderitaan. Dia peduli. Ini kalau kita tidak ada penjaga doa, benteng, menara doa yang kita tidak bangun. Sangat mengerikan bagi gereja Tuhan. Kalau gereja tidak mau berdoa, sama seperti Habakuk ini tidak mau berdoa, sedangkan berdoa pun yang diharapkan, justru yang datang itu orang Kasdim. Justru Babel ini yang betul-betul membuat lebih banyak penderitaan 70 tahun di dalam pembuangan, sangat menderita. Tetapi di balik itu sesungguhnya Tuhan sedang menjawab di balik penderitaan. Tuhan sedang melihat iman. Adakah kesulitan itu, di tengah-tengah kesulitan muncul iman. Dan Habakuk ini contoh seorang iman yang paling kuat. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada saat ini? Saudara lihat,
Kalau di dalam ayat berikutnya, ayat 2 dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman kepadaku, tuliskan jawabanku pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar. Dan jelas supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat. Lalu lari untuk memberitahukan kepada yang lain. Kenapa dikatakan dalam ayat yang kedua ini, tolong tulis setiap jawabanku, tulis yang besar-besar, supaya ketika orang melihat, dia tidak toleh kiri dan tidak toleh ke kanan, tetapi dia melihat dengan jelas bahwa iman itu hasilnya akan jelas. Banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan menjawab, karena iman mereka kebanyakan luntur. Habakuk ini mengajarkan kepada kita. Maka nanti ada ayat berkata, meskipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, aku tetap beria-ria. Gereja Tuhan sedang diajarkan bukan berjalan, tetapi berlari. Di tengah proses, di tengah keadaan. Kalau kita lari menjauh dari kubu doa, menjauh dari pendoa-pendoa, saudara, apa yang akan terjadi? Kalau sampai hari ini kita ada pendoa-pendoa, seharusnya kita bersyukur. Kalau di rumah ada pendoa, seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang akan mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Syukurnya ada Habakuk. Di antara sekian nabi, muncul nabi kecil ini. Nabi kecil, Nabi Amos, Nabi Habakuk. Kalau Yesaya itu nabi-nabi besar. Yeremia. Sekalipun namanya hanya tidak terlalu diceritakan banyak, tetapi dia menjadi contoh bagi kita semua. Lalu di ayat ketiga dikatakan, tetapi segala hal yang telah kurencanakan. Ini bagusnya, kalau kita baca dalam terjemahan lain, ada perbendaharaan kata. Apa yang telah kurencanakan, ku besar, ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah Habakuk, janganlah umat-umat Tuhan putus asa. Tetap berdoa. Karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, tanda petik. Semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Kalau sudah itu kairosnya dia. Kalau itu sudah momennya dia. Kalau itu sudah waktunya dia. Untuk hari perkenanan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Betapa pentingnya doa ini. Betapa pentingnya membangun menara doa ini. Karena menara doa ini menurunkan hujan. Karena menara doa ini menurunkan api. Karena menara doa ini membuka pintu sorga. Kalau kita tidak berdoa, langit tertutup. Betapa menyedihkan peristiwa di Yehuda ini. Maka tampil seorang hamba Allah. Tampil anak-anak Tuhan di tempat ini untuk berdoa bagi kota. Berdoa bagi bangsa. Saudara lihat. Jangan pernah berhenti berdoa. Tolong kita baca Yesaya 62. Ayat 6. Ya. Dan 7. Salah satu membacakan Yesaya 62.
Ya. Perhatikan akan pengintai-pengintai. Ya. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai, kamu mengingatkan Tuhan. Terus? Jangan biarkan dia tinggal tenang. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Mereka akan berseru-seru siang dan malam untuk menuntut penggenapan janji-janji Tuhan. Dan dikatakan, janganlah berhenti, hai orang-orang yang berdoa, jangan biarkan Tuhan beristirahat sebelum ia menjawab. Kalau Tuhan tidak jawab, kita yang istirahat. Halo? Dalam 1 minggu kau tidak dijawab. 1 bulan engkau istirahat. Saya percaya tidak di sini. Amin ya. Kalau tidak dijawab terus naikkan. Ayat ini berkata, jangan sampai dia itu tenang, beristirahat, ketok pintunya. Maka dalam kitab Matius, ketoklah, carilah, ketoklah, maka aku akan membukakannya. Sering kita putus asa. Habakuk ini terus berdoa bagi Yehuda. Dia terus berdoa. Ada ketidakadilan, ada kelaparan, ada bencana, ada semua. Maka pendoa ini tidak akan pernah tidur tenang. Setiap keluarga, latih dirimu. Untuk apa? Untuk kau berdoa bagi anak-anak generasimu. Bagaimana dia ke depan? Apa yang dia hadapi? Apakah Babel? Arti Babel ini tekanan, kehidupan, tantangan, masa depan. Mulai dari hari ini, apakah Habakuk itu melihat jawabannya? Belum. Setelah 70 tahun umat Israel di dalam perbudakan, baru di situ ada jawaban. Apakah sekarang saudara berdoa harus tuntut jawaban? Firman Tuhan bilang begini, jangan pernah berhenti, berdoalah siang dan malam. Tetapi dia tidak akan berlambat-lambat pada waktu perkenanan. Sekarang umur anak-anak kita berapa? Mungkin ada yang 20, mungkin ada yang 30. Tetapi doa orang tua, sekarang kita melihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana pribadi kita, hasil daripada doa. Pergerakan sampai dikatakan tulis di dalam loh batu, tulis di dalam hatimu. Tulis besar-besar, ingatkan. Kalau mereka tidak berdoa, dampaknya bagaimana? Kalau mereka berdoa, hasilnya juga bagaimana? Banyak orang menangis hari-hari ini. Tapi saya mau lihat, belum terlambat. Ketika kita datang untuk terus berdoa, saudara lihat, jangan beri celah. Orang yang berdoa itu jangan beri celah kepada siapa? Ayat ini berkata 2 Korintus 2 ayat 11, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan. Jangan iblis mengambil keuntungan. Ketika kita lengah dalam berdoa, iblis mencari. Coba kita lihat dalam terjemahan barunya dia bilang apa? Iya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan terus. Apa? Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu Yohanes 10 ayat 10. Iblis
iblis itu datang. Maksud iblis adalah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera, memberikan hidup dan hidup yang kekal. Kata maksudnya di dalam 2 Korintus itu, artinya sebab kita tahu rencana-rencana iblis. Doa itu yang menghambat rencana-rencananya. Doa itu yang memblokir rencana-rencananya. Mengusir setiap rencana-rencana jahatnya. Bayangkan loh ya, kalau iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat, ketika kita jauh dari teritorial doa, sesungguhnya kau sedang beri celah. Kau sedang memberi kesempatan. Iblis masuk, dia itu mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Dia kalau habisin betul. Tidak sedikit. Kalau sudah sampai di bawah sekali, baru kita sadar. Kenapa? Karena kita memberi celah. Mulai hari ini, jangan beri celah kepada iblis. Amin. Makanya berdoa. Doa itu menentukan. Supaya apa? Jangan memberikan kesempatan. Lalu dikatakan, jadi iblis punya rencana muslihat yang ia akan lakukan kepada setiap orang percaya. Lalu apa doa Habakuk? Apa doa kita ini? Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana menjadi contoh daripada Habakuk ini? Saudara, saya bersyukur ketika kita mengerti dalam kitab Habakuk ini. Iman menghancurkan gunung persoalan. Jadi iman dan doa. Iman itu muncul ketika kita dengar firman. Iman bersama-sama dengan doa. Dengan perbuatan. Maka kita lihat. Walaupun berlambat-lambat. Tetapi dia tidak akan pernah menunda-nunda. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia katakan pasti akan terjadi dan dijawab. Ayat ini bilang begini. Habakuk 3 ayat 1. Ya. Ya. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, terus. Iya. Iya. Saudara lihat ya, ketika Habakuk itu berdoa, Habakuk bilang begini, sekarang hamba telah mendengar tentang perbuatanmu, serta penjelasanmu, dan hamba menyembah engkau dengan takut dan hormat ya Tuhan. Tolonglah kami lagi seperti yang dulu kau lakukan dalam tahun-tahun yang silam. Nyatakan itu kepada kami kuasamu. Saudara lihat, ayat ini berkata, ya, kekuatannya tidak pernah berubah asalkan kita percaya. Kekuatannya tidak akan pernah berubah. Di dalam ayat ini pun dikatakan, saudara lihat ya, ketika penyakit sampar itu mendahului. Ya. Dikatakan apa ayat itu tadi? Ketika mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudara lihat. Bagaimana sekarang COVID ini mengikuti
bagaimana COVID ini. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Tetapi di situ ada cahaya yang begitu kuat. Jadi orang yang berdoa dan beriman, sesungguhnya dia melihat bahwa kekuatan daripada Tuhan, ya, ada kilauan seperti cahaya sinar, cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Kalau saudara mengerti saja, kekuatan daripada Tuhan, sekalipun penyakit sampar itu mengikuti, apapun yang kau kerjakan, apapun yang sedang engkau pikirkan, apapun itu, apapun yang sedang saudara usahakan, sekalipun penyakit wabah mengikuti, tapi bagi pendoa, di dalam dirinya ada kekuatan. Saya mau tekankan bagi gereja Tuhan saat ini. Lagi-lagi saya mau katakan, saya beranggapan Babel itu adalah penyakit yang sedang dikirimkan, yang merenggut baik nyawa, merenggut pekerjaan, merenggut masa depan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan berdoa supaya hidup diberkati. Ternyata penyakit sampar yang ini yang datang. Tapi Tuhan mau bilang begini, di balik itu semua, sesungguhnya cahaya Tuhan begitu kuat masuk ke rumah-rumah. Justru saudara sekarang lebih kuat daripada kemarin. Coba saudara cek. Berapa banyak sekarang orang ditarik kembali. Berapa banyak orang dipulihkan kembali. Berapa banyak sekarang pendoa-pendoa muncul. Berapa banyak sekarang orang merindukan firman. Di saat kenyamanan justru itu kelemahan. Di saat kita mengalami tekanan. Baik tekanan ekonomi. Tekanan apapun yang terjadi. Di situ saudara semakin kuat. Sekalipun saudara berdoa minta hidup ditolong, minta hidup diberkati. Tetapi kalau memang terjadi penyakit sampar ini di kota kita, di bangsa kita, bukan berarti Tuhan tidak punya kekuatan. Haleluya. Kenapa kau ragu dengan Tuhan? Ayat ini bilang begini. Ia berhenti, ini dalam terjemahan lain. Ia berhenti dan berdiri sejenak untuk memandang bumi. Lalu ia menggoncangkan bangsa-bangsa sambil menyerahkan gunung-gunung yang sudah ada sejak dahulu dan meratakan bukit-bukit. Kuasanya tetap sama seperti sedia kala. Gunung-gunung persoalan diratakan. Maka kalau kau hadirkan iman, kalau hadirkan kau doa, kadang-kadang di hamparanmu di depan, kadang-kadang di belakangmu mengikuti, orang pada ketakutan, orang keluar, apalagi sekarang ada varian baru. Kita mengalami banyak ketakutan dan ketakutan. Tidak sedikit orang mati, bahkan di suatu negara India 3.000, 4.000 orang mati. Berapa banyak sekarang? Varian-varian itu mengikuti. Muncul lagi, habis itu muncul lagi. COVID-19 muncul B11 berapa barangkali itu. Nanti muncul apa lagi? C, muncul D. Dia mengikuti. Tapi kalau saudara perhatikan, cahaya Tuhan melindungi anak-anak Tuhan. Doa itu yang melindungi saudara. Tetapi bukan berarti saudara tidak bijaksana. Pakai tetap masker, ikutin aturan pemerintah. Cuci tangan, terus jaga kesehatan. Itu penting juga. Tetapi jangan menjadi ketakutan yang amat sangat. Kenapa?
dengan darah Kristus yang sebentar kita perjamuan kudus. Darah ini sungguh sangat luar biasa. Dia melindungi, menyembuhkan, memulihkan kita. Saudara lihat ayat 9. Saudara lihat, kalau busur Tuhan telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, kalau sampai itu kau lepaskan, gunung-gunung gemetar, air bah terbelah, apalagi penyakit. Saya mau katakan, masa depan anak-anakmu tidak ditentukan dengan wabah penyakit. Gunung-gunung gemetar artinya persoalan-persoalan gemetar di hadapan dia. Iman itu ketika lihat gunung terlalu tinggi, semakin naik ke puncaknya, semakin peluang jatuhnya semakin lebih tinggi. Tetapi kalau saudara ada tetap di dalam iman dan doa, gunung saudara naiki, kemungkinan jatuh kalau bersama Tuhan, saudara sadar. Saudara langsung kaget, Tuhan, setiap ada tantangan, setiap ada ujian, kalau saudara hidup dalam doa, saudara tetap dalam iman, maka setiap tantangan itu tidak membuat kita semakin terjatuh. Tuhan ingin membawa kita naik tinggi, supaya apa? Supaya kita sadar, berkat yang kau terima itu semua karena pembelaan Tuhan. Tapi ada orang-orang juga yang dibawa naik tinggi, dia lupa dengan Tuhan. Makanya jatuhnya tidak enak. Hari ini saya mau berkata dalam kitab ini, kalau dia yang berperang, siapa yang dapat melawan umatnya? Hari-hari ini saya mau bilang sama jemaat Tuhan, prinsip orang beriman, ini prinsip orang beriman. Kita baca dalam kitab 17, pasal 3 ayat 17, ini prinsip daripada Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kata kaki rusa ini begini, tidak terpengaruh dengan keadaan. Sekalipun tidak ada yang berbuah, tidak ada yang menghasilkan, omset turun, sekalipun. Tapi saya mau lihat, kemarin saya sudah berkata, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Apapun yang di belakang, kalau hari-hari ini engkau melihat, belum ada jawaban. Sesungguhnya, jawabanmu itu sedang tertunda, tetapi dia tetap melaksanakannya. Alkitab mencatat, Habakuk ini tidak terpengaruh dengan keadaan. Mau dia semakin jahat Yehuda, dan Tuhan kirim justru Babel, dia tidak terpengaruh. Tapi tidak sedikit kita, tekanan demi tekanan,
mempengaruhi hati kita, menggoncangkan iman kita. Apakah kita hari-hari ini dengan peristiwa, ya, saya percaya bahwa bulan depan kita bersyukur dalam pemerintahan kita di kota ini akan membuka pintu. Ini momen kita berdoa buat kota kita, supaya apa program dari gubernur kita dukung di dalam doa. Supaya ketika pendoa-pendoa ini menjadi penjaga, kalau kota ini diberkati, saudara juga diberkati. Amin ya. Jangan berhenti berdoa buat kota ini. Jangan berhenti berdoa dari tingkat gubernur sampai presiden. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Supaya apa? Karena dia juga, kalau kita taat, kita tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Barang siapa yang tunduk kepada pemimpin-pemimpinmu, maka kesejahteraan itu yang dia ciptakan adalah kesejahteraan kita juga. Saudara lihat, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Habakuk tidak terpengaruh dengan keadaan. Tetap bersukacita. Bahkan dikatakan lagi, dia berdiri teguh dalam iman dan terus berdoa. Memang doa ini suatu makanan yang butuh bayar harga. Hasilnya mahal, ya. Hasilnya ini luar biasa, tetapi bayar harganya itu sangat mahal. Saudara mau naik pesawat, umpamanya Airbus, ya, A380, kelas bisnis kelas, bayarnya mahal, tetapi kenyamanannya, hasil yang dia dapat itu berbeda. Fasilitasnya juga berbeda. Kalau kita melihat, ketika kita berdoa, memang ada harga. Tenaga kita buang. Bangun pagi-pagi, sudah duduk berdoa. Tidak sedikit kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita. Bayangkan, sekian jemaat kami harus berdoa. Dan kami sebut satu persatu, keluarga lepas keluarga. Tidak ada yang luput. Berdoa untuk anak-anak, cukup 2 orang. Istri, suami, kami berempat. Singkat. Tapi kalau berdoa semua keluarga, butuh waktu yang lama. Itu harga harus dibayar. Kenapa? Kalau kami tidak menjadi penjaga doa, bagaimana jemaat? Kalau saudara tidak berdoa, bagaimana anak-anak? Bagaimana masa depanmu? Saudara lihat, kaki rusa ini berbicara lompatan. Dan kuat. Doa itu nggak boleh kendor, itu ada progres. Seperti kaki rusa, kalau kaki rusa itu lompatannya jauh. Ketika ada bahaya, dia melompat dari sini bisa sampai 2-3 meter. Lompatannya. Jadi pendoa itu lompatan hasilnya itu berbeda. Saudara lihat, cara kerja Allah bagaimana dalam kitab Habakuk ini. Nah ini nih. Coba lihat Habakuk 1 ayat 5. Ya. Perhatikanlah, terus. Jadi heran dan tercengang. Terus. Saya sulit menceritakan kalau kita tidak mengerti. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Sulit untuk kita menceritakan kalau tidak connect. Saudara, Babel ini dari negeri yang jauh. Habakuk ini berdoa supaya Yehuda itu mengalami damai sejahtera, diberkati. Justru Tuhan kirim yang dari jauh. Bagaimana mungkin dalam pemikiran Habakuk? Dan sekarang, kalau saudara tidak bisa memahami karya Tuhan, untuk ke depan saudara akan sulit akan memahami. Ayat ini bilang, aku sulit menceritakan kepadamu.
pengalaman pribadi sama Tuhan berbeda kalau diceritakan. Kalau saudara mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, hanya Anda sama Tuhan yang mengerti. Masing-masing kita punya persoalan, masing-masing kita punya jawaban. Pengalaman pribadimu sama Tuhan sulit diceritakan. Maka itu alami. Alami. Kalau mau mengalami hidup di dalam doa dan iman, engkau akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada zaman sekarang ini, meskipun penyakit sampar mengikuti, tapi saya lihat jemaat di tempat ini diberkati. Saya lihat ada progres pertumbuhan. Sulit kita memahami. Orang banyak menjerit. Banyak berkata begini. Tetapi sejak tahun lalu, saya mau katakan, kita punya Tuhan. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah. Dan sampai sekarang ini, ada varian-varian baru. Tetapi saya tidak terpengaruh apa kata orang. Tidak terpengaruh apa kata penyakit. Apa kata Tuhan kepada kita. Apa kata Tuhan kepada Habakuk. Sekalipun tidak berbuah. Sekalipun tidak ada. Tetapi aku tetap connect sama Tuhan. Saudara, saya ingin membawa buat saudara. Mau temuannya apapun. Jangan goyah. Jangan goyah, tetap percaya itu iman. Sekalipun kita tidak melihat, namun aku percaya. Ayat ini bilang begini. Bagaimana supaya kita mengerti dan percaya? Saya mendapatkan di Nazaret. Tidak terjadi mukjizat. Karena dia tidak melihat keilahian Yesus. Dia tidak melihat bagaimana Yesus itu, firman yang turun dalam wujud daging manusia ada dalam diri Yesus. Nazaret tidak melihat itu. Kalau saudara melihat dengan mata saudara, mata jasmani, Habakuk tidak lihat hari ini. Yang dia lihat setelah 70 tahun di dalam penindasan Babel, di situ Tuhan kembalikan semua. Saya yakin apapun COVID hari ini, sesungguhnya apa yang terhilang Tuhan mau kembalikan. Tuhan sedang melatih imanmu, Tuhan sedang melatih doamu. Di tengah wabah ini Tuhan sedang latih imanmu sesungguhnya. Dan kau akan lihat bagaimana cahayanya itu, bagaimana kemuliaannya itu menyinari keluargamu. Tapi jangan runtuh, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menyalahkan satu sama lain. Bangun menara doa di rumahmu. Bangun. Kalau kita lihat Nazaret tidak terjadi mukjizat karena tidak percaya. Bahkan rahim Maria awal mula, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku belum bersuami, tapi aku punya anak. Namun Maria percaya, maka percayanya terjadi. Saudara lihat, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, tolong Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam dalam diri kita. Kita lihat kemuliaannya, jangan lihat wabah penyakitnya, jangan lihat Babelnya. Terus, ya, ya, saudara lihat dalam kitab Ibrani itu logos, firman yang hidup menjadi manusia itu logos. Ya, saudara lihat di dalam Markus 4 ayat 39 apa perkataan firman ini?
di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin topan, di tengah-tengah wabah, apa kata firman dalam dirimu? Firman itu sudah jadi manusia, dia diam dalam diri kita. Perahu yang diterbawa badai. Tolong Markus 4 ayat 39. Iya. Dia bangun menghardik angin itu. Terus. Iya. Diam, tenanglah. Ya. Kenapa umatku tidak percaya? Mereka nelayan ulung. Tetapi siapa yang bisa mengerti bahasa laut? Bahasa alam. Kenapa orang ini bisa mengatur badai? Mereka orang yang ngerti tentang badai, angin topan. Kalau saudara mengerti wabah penyakit ini, kata membungkam, kata diam itu pemo, bahasa Yunaninya pemo. Diam itu begini, membungkam atau memberangus mulut. Jadi seperti anjing yang galak. Ketika mau menggigit kita, tiba-tiba mulutnya dikatup oleh apa? Jaring kerangkeng. Dan dia tidak menjadi menggigit. Kata diam ini, sekalipun mereka mengalami ketakutan mau mati katanya, tetapi satu perkataan yang membungkam badai. Satu perkataan yang membungkam wabah penyakit adalah firman. Maka baca akan kebenaran firman ini. Disitulah ada kekuatannya. Orang yang beriman, dia baca firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara tidak akan goyah iman saudara. Baca firman setiap hari. Dan ayat ini bilang, kata membungkam ini. Dan hari ini seperti kemarin saya mau jelaskan. Sebelum Yesus naik ke sorga. Saya ulang kembali. Saya rindu supaya saudara mengerti. Di dalam diri saudara itu siapa. Ketika Yesus naik ke sorga. Kita baca pelan-pelan dalam kitab Yohanes 14. Kita kembali ke Yohanes 14. Saudara lihat. 14 ayat yang ke-14. Ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Ya. Ya. Terus? Menyertai kamu selama-lamanya. Terus? Sebab dunia tidak melihat dia. Ya. Tapi kamu mengenal dia. Cukup di situ. Saudara lihat. Di dalam ayat ini pun dikatakan dia memberikan roh penolong, roh kudus yang diam dalam hatimu dan tinggal selama-lamanya. Jadi begini, ketika Nabi Habakuk ini bertanya kepada Tuhan, di situ Tuhan berbicara lewat pernyataan-pernyataan. Dan hari-hari ini bagi gereja Tuhan, ketika engkau bertanya kepada Tuhan, bagaimana ke depan, dan Tuhan berbicara. Bagaimana cara Tuhan berbicara?
Yesus bilang begini, pada waktu Bapa itu menjadi, firman itu menjadi manusia, dia menyertai umat-umat Tuhan pada saat itu, dan murid-murid Tuhan disertai. Bagaimana angin reda, diberhentikan, dikatakan diam. Bagaimana mukjizat-mukjizat terjadi, bagaimana memberi makan 5.000 orang, bagaimana membangkitkan orang mati. Kehadiran Yesus pada saat itu sebagai logos, tetapi dia membuatnya sebuah dampak untuk menyatakan kuasanya. Lalu ketika firman itu, yaitu Yesus itu pergi ke sorga, dia bilang, kamu tidak akan aku tinggalkan yatim piatu. Aku akan berikan kamu penolong yang lain. Penolong yang lain itu diam dalam dirimu sekarang. Makanya di dalam dirimu itu ada yang namanya kekuatan roh, ada fasilitas. Di dalam dirimu itu ada fasilitas sorga. Bagaimana aku mengerti pada zaman sekarang? Sulit aku mengatakannya, sulit aku menceritakannya. Kalau saudara mau lihat mukjizat, kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan, Tuhan bilang begini, aku pergi kepada Bapa dan memberikan roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diam dalam dirimu selama-lamanya. Mintalah. Bahkan dikatakan ayat ini, apa yang aku lakukan dulu dengan apa yang kamu lakukan sekarang jauh lebih dahsyat dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Karena apa? Karena di dalam Roh Kudus manifestasi Yesus ada di situ, manifestasi Bapa ada di situ, bersama-sama dengan Roh Kudus dia diam dalam diri saudara. Cuma kita kurang mengerti bagaimana menyatakan kekuatannya. Habakuk bilang begini, orang yang mengerti bagaimana dengan situasi keadaan, tekanan hidup, seperti rusa, dia melompat. Artinya dia bergirang. Rusa nggak ngerti, dia sedang diintai oleh singa, sedang diintai oleh harimau. Dia taunya makan rumput yang segar. Ketika saudara makan rumput yang segar, tetapi saudara lihat, rusa itu punya penciuman yang kuat. Setiap rusa kalau mengalami bahaya, dia larinya kemana? Dia larinya ke sungai, dia tenggelamkan. Makanya kan ada lagunya, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku. Kalau saudara punya jiwa yang gundah gulana, tekanan, lari ke dalam aliran-aliran air Roh Kudus. Dia membawakan kelegaan. Ketika saudara ada dalam Roh Kudus ada dalam diri saudara, sesungguhnya Tuhan mau bilang begini, kekuatan roh dalam diri saudara untuk melakukan mukjizat hanya bisa didorong oleh doa dan iman. Kemarin saya bilang begini, saudara dapat fasilitas mobil Mercy, tapi saudara tidak ngerti menggunakannya. Bagaimana saudara mengerti? Pertama, Mercy rata-rata matic. Kedua, di situ ada aturan-aturan kita pakai. Kita sayang dengan Mercy ini, sudah. Karena kita sayang dengan Mercy ini, udah taruh aja di gudang, taruh aja di garasi. Jangan dipakai-pakai. Roh Kudus punya fasilitas yang luar biasa dalam dirimu. Tapi kalau kita hanya lihat, hanya kita perhatikan, dia tidak akan berfungsi. Fasilitas mewah pun, kalau kita tidak pakai, dia tidak berfungsi. Roh Kudus itu fasilitasnya, dia bilang apa? Ada kekuatan yang besar, yang diam dalam dirimu. Tapi kalau kita tidak menggunakan di dalam doa, menaikkan iman kita, bagaimana mungkin Roh Kudus bekerja? Kira-kira setuju enggak?
Fasilitas mobil dalam diri kita itu sudah ada. Tapi kita tidak mau gunakan. Maka dia tidak berguna. Roh Kudus dalam diri kita. Dia punya sebuah kekuatan untuk menjawab setiap doa. Apapun yang kamu minta. Tapi kita tidak mau pakai itu. Bagaimana Roh Kudus ingin menyampaikan? Karena cara kerja sekarang, cara kerjanya Roh Kudus. Cara kerjanya Yesus pada zaman itu, diam. Maka badai diam. Dan Tuhan bilang apa? Yang katakan diam itu kepada badai, sekarang ada dalam diri kita. Maka ketika ada COVID, aku berkata, aku tetap diberkati, diam penyakit. Apapun yang kau doakan sekarang, engkau minta. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, berkat. Apapun yang kau minta di dalam nama Yesus, maka Roh Kudus ini akan menyampaikan kepada Bapa. Karena dalam Roh Kudus itu ada Bapa, ada juga anak sedang bekerja dalam diri kita. Jangan tidak gunakan itu. Maka kalau kita tidak berdoa, sesungguhnya roh itu kita padamkan. Roh itu kita sedang matikan. Fasilitas itu besar untuk menyampaikan keluhan-keluhanmu yang tidak terucapkan untuk sampai kepada Bapa. Tapi karena kita tidak gunakan itu, maka roh itu jadi padam. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mengerti saja Roh Kudus dalam diri saudara, maka akan muncul Habakuk di rumah-rumah saudara. Akan muncul penjaga-penjaga yang tidak pernah tidur, akan berdoa bagi keluarganya, akan berdoa bagi orang-orang di sekitarnya, akan berdoa bagi orang-orang di kota-kota saudara. Dia akan muncul pendoa-pendoa. Saudara tahu, dulu para senior saya, Tuhan pakai dia. Untuk apa? Untuk kami dipulihkan. Dan sekian tahun ketika jadi hamba Tuhan, kami pun juga dipakai menjadi alat untuk memulihkan. Dari turun-temurun terus, doa ini tidak pernah berhenti. Siapa tahu, sekarang saudara berdoa, belum saudara lihat, justru anak-anak saudara akan dipakai menjadi alatnya. Siapa yang tahu? Jadi jangan doa itu mematahkan semangatmu. Mungkin hari ini ketika Habakuk berdoa, aduh kenapa dikirim Babel? Apa Tuhan tidak bisa lakukan? Untuk apa? Jewer kupingnya Yoyakim. Terlalu bisa Tuhan. Tapi Tuhan kirim yang tidak bisa masuk di akalnya. Tetapi dengan doa setelah 70 tahun Babel, disitulah Tuhan mengerti mengajar mereka. Kalau saudara belajar dalam kitab, bagaimana Babel itu, ya, bagaimana Babel memerintah, bagaimana Babel itu menekan, dia menghancurkan Yehuda, bahkan menghancurkan bait suci. Secara manusia, kenapa Tuhan tidak tolong? Nehemia juga teriak. Mereka berteriak, kenapa Tuhan tidak tolong? Tetapi doa itu tetap ditampung. Ayat pertama tadi berkata, ayat kedua berkata, dia tidak akan pernah lupa. Kalau saudara berdoa mulai hari ini, sesungguhnya saudara sedang menampung itu semua. Pada saat kelak nanti, engkau akan lihat. Mungkin umurmu pada saat umur 60, umur 70, kau terheran-heran. Sulit diceritakan. Oh, ternyata dulu mama saya berdoa. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Dan ternyata benar. Kalau mama saya bilang begini, saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Dan terjadi hari ini. Mungkin itu buah dari doa orang tua. Dan saudara, setiap doamu, engkau tidak akan mengerti. Sulit diceritakan. Ternyata anak-anakmu jauh lebih sukses daripada kita orang tua. Jauh lebih hebat. Kenapa? Karena saya percaya doa ini tidak pernah sia-sia.
Maka Habakuk bangun. Sampai-sampai Rasul Paulus diingatkan. Dia memetik daripada kitab Habakuk ini. Baik Roma. Dia petik itu semua. Galatia dia petik. Bagaimana iman. Yakobus juga petik. Sesungguhnya iman itu adalah tidak tergantung dengan situasi. Orang beriman tidak pernah tergantung dengan keadaan. Iman tetap beriman. Dia percaya Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa. Dia menyediakan, dia dia memulihkan, dia awal dan akhir. Yaitu Yesus Tuhan kita. Hari ini kita mau perjamuan kudus. Kita percaya dengan perjamuan kudus ini. Dia tidak pernah berubah. Dia melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Persiapkan roti dan anggur, hargai dan hormati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu berpaling memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau menghargai dan menghormati baik tubuh dan darah Kristus yang saudara makan dan minum pada saat ini. Kau cek dirimu sendiri. Tuhan, sekiranya kalau kami tidak layak di hadapan-Mu, baik perkataan, baik pikiran, maupun perbuatan, ampuni kami terlebih dahulu. Kuduskan kami, dan kami percaya dengan kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, hari ini kami benar-benar dilayakkan. Kinal harap ayasakat akal harapan. Berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu dan engkau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kanan. Engkau percaya darah Kristus ini akan memulihkan dan menyembuhkan hidupmu, pribadimu. Apapun yang hari ini engkau mengalami sakit penyakit, engkau percaya dengan iman. Hari ini saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk, kita datang menyembah. Kenala Rabba Yasaka. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Inilah umat-Mu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus.
kami umat-Mu Tuhan. Kindala rabaya sakatagala rabaya lampu. Inilah kami umat-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, para pendoa-pendoa-Mu. Inilah kami Tuhan, ingin membangun menara doa setiap rumah-rumah kami. Bapa, kami percaya di situ ada jawaban, di situ ada pemulihan. Mari Engkau Tuhan tolong mereka. Engkau lakukan perbuatan ajaib-ajaib-Mu ya Tuhan. Indala rabaya sakat akal rabaya sakat. Indala rabaya sakat akal rabaya sakat. Indala rabaya sakat akal rabaya. Indala rabaya sakat akal rabaya sakat. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bela setiap perkara mereka Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka inginkan, Engkau mendengar Tuhan. Engkau akan menjawab dan tidak akan menunda-nundanya. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Kidala rabaya sek, kidala rabaya sakat. Kidala rabaya sakat, kidala rabaya sakat. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Engkau taruh dalam rohmu hari ini. Di tempat ini ada menara doa. Di tempat ini pun juga rumah daripada Tuhan. Bertahun-tahun kita berdoa di tempat ini. Memohon belas pengasihan. Hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudara percaya. Kau nyanyikan tuh haleluya. Agungkan Dia. Tinggikan Dia. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ditinggikan bagi umat-Mu sekarang. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu akan terjadi. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa bagi mereka. Bela setiap perkara anak-anak mereka Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka takut akan Tuhan. Kami sebagai orang tua berdoa bagi anak-anak kami. Bapa, kami bawa anak-anak kami. Biarlah dia menjadi generasi-generasi yang tunduk kepada Tuhan. Dan mereka menghormati kami sebagai orang tua Tuhan. Bapa, kami bawa itu semua ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Apapun wabah penyakit ini terjadi bagi bangsa kami, hamba percaya mereka tetap diberkati Tuhan. Itulah doa kami hamba-Mu ya Bapa.
Engkau memberkati setiap kami. Dan kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi kota kami. Kami berdoa bagi presiden kami. Kami berdoa bagi gubernur kami. Tolong mereka Tuhan. Tolong kuatkan mereka. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka kemampuan dan kekuatan. Kami percaya Engkau sedang menaruhkan hikmat-Mu kepada mereka. Supaya mereka dapat memberikan jalan keluar. Ada kemakmuran di bagi bangsa kami. Bangsa kami Indonesia akan diberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kota ini pun akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap keluarga lepas keluarga akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia. Bersyukur akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Mari Engkau menolong dan memberkati setiap kami semua. Bapa, kami percaya ketika kami membangun sebuah doa, memang ini tidak populer, tetapi ini menjadi barometer kami, menjadi kekuatan bagi kami. Ada banyak orang Tuhan untuk meluangkan waktu dalam doa mereka kurang. Tetapi mari Tuhan di tempat ini jemaat-Mu bangun roh doa. Karena kami percaya dengan doa akan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan ketika mereka beriman dan mereka bangun juga doa, hamba percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu akan mengalami terobosan. Hamba percaya jemaat-jemaat-Mu akan mengalami jawaban. Sekalipun ini masa sulit, tetapi umat-Mu tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari Engkau angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan namamu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.